Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Khairina dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan bahas tentang pertidaksamaan mutlak. Nah, sebelumnya sudah ada materi prasyarat yang berkaitan dengan pertidaksamaan mutlak, yaitu tentang konsep pertidaksamaan yang sudah saya bahas sebelumnya ya. Nah, kali ini kita akan bahas tentang rumusan pada pertidaksamaan mutlak, pembahasan soal-soal untuk sesi 1, nanti ada pembahasan soal-soal tingkat lanjut, dan tentunya ada soal latihan. Oke, langsung kita masuk ke materinya. Nah, jadi ada materi prasyarat yang harus dikuasai agar bisa menyelesaikan permasalahan terkait pertidaksamaan mutlak, yaitu yang pertama adalah konsep dasar pertidaksamaan. Dan setelah itu ada pemfaktoran, pertidaksamaan linier, pertidaksamaan kuadrat, dan tentunya pecahan, menguasai konsep dasar pecahan. Jadi ini materi yang harus dikuasai agar bisa menyelesaikan persoalan pertidaksamaan mutlak dengan baik. Nah, jadi ini ya nilai mutlak. Kita pahami dulu apa itu nilai mutlak. Ya, namanya mutlak itu pasti, jelas gitu kan. Nah, jadi di sini ini simbolnya dibatasi oleh dua garis. Ini maksudnya adalah X dan min X. Dia bernilai X kalau X-nya lebih besar dari 0 dan bernilai negatif X kalau X-nya lebih kecil dari 0. Kenapa harus dibuat mutlak? Ini menyatakan bahwa dia akan selalu bernilai positif. Biasanya untuk sesuatu yang real maksudnya realnya itu tidak dibahasakan dengan negatif. Contoh jarak, kan nggak mungkin jarak itu negatif gitu kan, atau panjang suatu benda, nggak mungkin kan panjang suatu benda itu negatif gitu. Nah, itulah pemahaman dari mutlak, nilai mutlak. Nah, ini ya, jadi secara geometris bisa dikatakan makna dari mutlak ini adalah jarak dari titik X ke 0 kalau X kurang Y dari X menuju Y. Nah, bisa diartikan lagi mutlak itu adalah bentuk pengkuadratan sehingga dia akan selalu bernilai positif. Oke. Nah, sekarang kita lihat rumusan yang sering dipakai untuk menyelesaikan persoalan pertidaksamaan nilai mutlak. Dan ini dia. Jadi kalau ketemu mutlak X lebih kecil dari A untuk semua A bilangan real, maka cara menyelesaikannya seperti ini ya. Jadi penyelesaiannya langsung seperti ini, bahwa min A lebih kecil dari X, X lebih kecil dari A. Kalau bentuk soalnya seperti ini, mutlak X lebih besar dari A, maka penyelesaiannya adalah, ini kan bentuk dan ya, penyelesaiannya kalau lebih besar pakai atau, kalau lebih kecil dan atau menyatu seperti ini, kalau lebih besar pakai atau. Jadi X lebih kecil dari min A atau X lebih besar dari A. Kalau bentuknya mutlak X lebih kecil dari mutlak Y, maka ini dikuadratkan saja ya, keduanya dibuatkan saja sesuai dengan tadi ada yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa mutlak X itu sama dengan akar dari X kuadrat. Jadi seperti ini untuk penyelesaian secara aljabarnya. Ingat, yang ketiga ini sangat penting untuk menyelesaikan persoalan nilai mutlak ya. Kita langsung lanjut aja ke pembahasan supaya lebih mudah memahaminya. Lihat, di sini ada mutlak 10 kurang 2X lebih kecil dari 4. Maka jawabannya adalah, nah, sesuai dengan yang tadi sebelumnya. Nih ya, di sini kan kalau mutlak X lebih kecil, maka min A lebih kecil dari X, X lebih kecil dari A. Maka kita gunakan yang itu. Jadi langsung kita tentukan di sini. Jadi min 4 ya, ini min 4 lebih kecil dari 10 kurang 2X lebih kecil dari 4. Ini dia tadi min A sama A ya. Setelah itu 10 ya, kita eliminasi di sini 10, jadi pindah kemarin negatif 10, sini juga negatif 10. Min 4 kurang 10 lebih kecil dari min 2X lebih kecil dari min 10 tambah 4. Selanjutnya ini jadi min 14 lebih kecil dari min 2X lebih kecil dari min 6. Nah, nanti ini kan min 2 ini akan kita bagi ke kiri dan kanan ya. Nah, karena dibagi dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaan berubah. Ini dia berubah menjadi lebih besar. Ini juga sama.
min 14 bagi min 2, ini min 6 bagi min 2, sehingga hasilnya adalah 7 lebih besar dari X lebih besar dari 3. Nah, ini kan bentuknya seperti ini. Kita balik bisa ya, kita balik menjadi 3 lebih kecil dari X lebih kecil dari 7. Nah, sekarang kita bahas soal yang kedua. Nah, di sini setengah X tambah 6, mutlak setengah X tambah 6 lebih besar sama dengan 9. Maka jawabannya adalah, karena di sini lebih besar, rumusannya tadi kan berarti X lebih besar dari A. Kalau untuk lebih besar berarti tadi X lebih besar dari A atau X lebih kecil dari min A. Ini ya tadi ya rumusannya. Maka lanjut kita selesaikan setengah X tambah 6 lebih besar dari 9 atau setengah X tambah 6 lebih kecil sama dengan min 9. Nah, setengah X ini 9 dikurang 6, 3. Ini setengah X. Kalau di sini min 9 tambah 6 ya. Min 9 kurang 6 jadi min 15. Setelah itu X sama dengan 3 kali 2. Ya, ini jadi 2 kali min 15 atau min 15 kali 2. Hasilnya adalah X lebih besar sama dengan 6 atau X lebih kecil sama dengan min 30. Next. Nah, ini untuk bentuk yang mutlak X lebih kecil dari mutlak Y sama dengan X kuadrat lebih kecil dari Y kuadrat. Itu yang penyelesaian yang kita pakai ya. Di sini nanti kita pakai rumusan yang X kuadrat. Kita pakai yang X kuadrat lebih kecil dari Y kuadrat. Oke, ini dia. Nah, di sini jadi kita kalikan 2 kali X, 2X, 2 kali min 1, min 2. Nah, setelah itu kedua sisi kiri kanan ini kita kuadratkan. Hasilnya adalah 2X kuadrat, 4X kuadrat, 2 kali 2X kali min 2, min 8X, min 2 dikuadratkan positif 4. Yang ini X kuadrat, 2 kali X kali 2, 4X, 2 kali 2 pangkat 2 adalah 4. Setelah itu kita samakan semuanya ke sisi kiri. 4X kurang X kuadrat jadi 3X kuadrat, min 8X dikurang 4X dia jadi min 12X. 4 sama 4 ini habis jadi 0. Setelah itu kita faktorkan. Lihat di sini ada 3, di sini 12 ini kan 3 kali 4 ya, 3 kali 4 ada X, maka pemfaktorannya adalah 3X. Maka di sini tinggal X, di sini tinggal min 4. Nah, kemarin kita sudah bahas ya tentang konsep dasar dari pertidaksamaan. Berarti ini di sini untuk pembuat nolnya yang pertama adalah X sama dengan 0 ya. Untuk yang 3X sama dengan 0, berarti X sama dengan 0 kan gitu kan. Untuk yang X kurang 4 nya berarti X sama dengan 4. Nah, ini kita masukkan ke garis bilangan 0 dan 4. Setelah itu kayak kemarin kita bahas, kita akan menentukan daerah-daerah mana yang sesuai. Nah, jadi di sini kita akan menentukan daerah-daerahnya. Di sini daerah 1, yang ini kemari daerah 2, 4 ke kanan itu daerah 3. Nah, seperti kemarin kita bilang kita ambil titik sampal ya. Karena kebetulan 0 di sini udah sebagai titik batas, maka angka yang lain yang gampang itu 1 dan min 1. Saya pilih 1. 1 itu mewakili daerah yang kedua ini ya, ini. Kalau kita masukkan nilai 1 kemari, 3 kali 1 kurang 12 kali 1 berarti lebih kecil ya, atau negatif. Ditanda dengan negatif, maka disimbolkan di sini negatif karena lebih kecil. Maka di sebelahnya positif, sebelahnya positif. Pada soal yang diminta adalah daerah negatif atau daerah lebih kecil. Daerah lebih kecil kita simbolkan sebagai negatif ya. Maka inilah himpunan
penyelesaiannya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 0 lebih kecil dari X lebih kecil dari 4. Oke, soal berikutnya. Nah, di sini mutlak X tambah 3 per X kurang 4 lebih kecil sama dengan 2. Ini kita gunakan konsep perkalian silang. Jadi X tambah 3 lebih kecil dari 2 kali mutlak X kurang 4. Sama seperti yang ini, kita kalikan ke dalam, ya. 2 kali X nya 2X, 2 kali min 4 min 8, dan dikuadratkan. Nah, setelah kita kuadratkan, X kuadrat tambah 2 kali X kali 3 6X, 3 pangkat 2 9, lebih kecil 2X dikuadratkan jadi 4X kuadrat, 2 kali 2X kali min 8 min 32X kali tambah 64 dari 8 kuadrat, ya. Setelah itu kita pindahkan ke kiri semua. X kuadrat kurang 4X kuadrat jadinya min 3X kuadrat, 6X ini tambah 32 jadi 38X, 9 dikurang 64 itu 50 min 55. Nah, ini kita faktorkan. Kita faktorkan hasilnya min 3X tambah 5 X kurang 11. Kita lihat ya, kita cari faktor dari min 55. Min 55 itu berapa kali berapa, gitu kan? Min 3X nya di sini. Setelah itu kita kalikan. Min 3 kali 11 min 33 tambah 5 min 38 positif 38. Min 11 kali 5 ini adalah min 55. Nah, metode pemfaktoran kemarin sudah saya bahas di materi pertidaksamaan kuadrat, ya, bisa dicek kembali. Sama seperti tadi, kita masukkan ke garis bilangan. Kalau di sini titik batasnya otomatis untuk yang min 3X tambah 5 jadinya apa? Ya, ini kan jadinya min 5 per min 3, ya, sehingga jadi 5 per 3. Yang ini jadi min 5 per min 3. Min 5 per min 3 jadinya 5 per 3. X kurang 11 jadinya 11. Nah, sama kita ambil titik uji untuk mewakili daerah ini. Ini daerah 1, daerah 2, daerah 3. Nah, di sini kita bisa pakai 0. 0 mewakili daerah pertama. Kita substitusikan nilai 0 kemari. Hasilnya adalah negatif 55. Negatif 55 lebih apa dari 0? Lebih kecil. Karena lebih kecil, maka di sini kita simbolkan dengan tanda negatif. Sebelahnya jadi positif, sebelahnya lagi balik lagi jadi negatif. Yang diminta pada soal itu adalah lebih kecil. Artinya negatif. Yang diminta pada soal adalah lebih kecil, artinya negatif. Maka kita pilih penyelesaiannya adalah daerah yang negatif. Ini dia yang diarsir. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X lebih kecil sama dengan 5 per 3 atau X lebih besar sama dengan 11. Nah, ini ada soal latihan, silakan dikerjakan. Nah, ini jawabannya, silakan dicek. Oke, sekian dulu pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi dalam pembelajaran matematika berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.